Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أوينا لله تعالى. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali berjumpa melalui kajian virtual, kajian bersanad pilihan dalam keadaan sehat insya Allah. Semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, mara bahaya, dan juga setiap waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian kita yang beberapa minggu yang lalu sempat libur karena beberapa hal. Insya Allah malam hari ini kita lanjutkan tentang sifat ilmu, al-ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang kita kaji bersama yaitu tentang sifat iradah atau masyiah. Dijelaskan pula tentang apa itu iradah, kemudian dalilnya baik akli maupun nakli, beberapa hal terkait tentang iradah ya. Maka hari ini, malam hari ini kita mengaji tentang sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, "Ya'lam anna ilmallahi qadimun azaliyun kama anna dzatahu azaliyun." Beliau berkata, menyebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu qadim dan azali. Qadim atau azali artinya ya ada tanpa permulaan. Artinya bukan ilmu yang baru, bukan sesuatu yang baru yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang tadinya tiada kemudian diadakan baru ada, tidak. Maka ilmu Allah ini qadim dan azali sebagaimana zatnya juga azali. Karena ketika zat azali, maka sifatnya pula azali. Ya, karena tidak bisa ketika sifat itu baru menempel pada sifat azali. Kemudian falam yazal aliman bidzatihi wa sifatihi wa ma yuhdithuhu min makhluqatih. Ketika dikatakan bahwa sifat Allah, sifat ilmu bagi Allah itu sifat yang qadim dan azali, sebagaimana zatnya juga azali, maka tetap sebagaimana semula sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berkurang atau bertambah atau bahkan hilang. Ya, menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sifat ilmu tadi Allah mengetahui zatnya, Allah mengetahui sifat-sifatnya, juga Allah mengetahui segala yang baru dari makhluknya. Semua makhluknya tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Falam yattasifu bi'ilmin hadithin. Allah tidak dikatakan memiliki atau bersifat ilmu atau maha mengetahui, tapi dengan ilmu yang baru. Kalau kita, manusia atau makhluk lainnya, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu atau pengetahuan, tapi sifat ilmu kita ini, pengetahuan kita ini baru, tidak seperti sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya, dahulu sebelum kita itu balik atau sebelum kita menjadi anak yang tamyiz, menginjak pada usia tamyiz, kita tidak bisa membedakan mana itu hitam, mana itu putih, ya, mana itu makanan, mana itu yang bisa dimakan atau tidak. Ya, kemudian kita diajarkan oleh orang tua kita,
kemudian adaptasi dengan lingkungan kita, atau ketika kita dewasa yang tadinya belum belajar, kemudian setelah belajar kita jadi tahu, itu menandakan bahwa ilmu kita itu apa? Baru. Tadinya nggak ada, sebab belajar akhirnya ada, iya kan? Akhirnya tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak seperti ilmu kita. Jadi ilmu Allah adalah ada tanpa permulaan, tidak baharu, tidak berubah, dan juga tidak berkurang atau bertambah. Jadi ilmu Allah wahidun, ya, tidak berkurang dan tidak bertambah. Beda dengan ilmu kita. Kenapa tidak dikatakan bahwa ilmu Allah itu baru? Karena li'annahu law jazat tisaffuhu bil hawadisi lan tafa'anhul qidam. Sebab andai saja dikatakan bahwa Allah itu boleh memiliki sifat yang baharu, misalnya pernyataan itu atau hal itu akan menafikan sifat qidam bagi Allah. Kita telah sepakat bahwasanya Allah memiliki sifat qidam, ada tanpa permulaan. Zatnya bersifat qidam, ada tanpa permulaan. Sifatnya atau bisa dikatakan zatnya azali, sifatnya juga qadimah atau azaliyah, ya kan? Ada tanpa permulaan. Maka nggak boleh dikatakan bahwa Allah itu bersifat dengan sifat yang baru. Sebab dengan pernyataan seperti itu atau mengatakan bahwa sifat Allah itu baru, misalnya sama saja menafikan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami ya? Li'anna makana mahallan lil hawadisi la budda ayyakuna hadithan. Jadi sesuatu yang menjadi tempat bagi sifat yang baru, niscaya zatnya tadi, zat tersebut itu baru dan itu muhal bagi Allah. Kalau kita, zat kita, badan kita, diri kita, ya, itu baru ada setelah diadakan atau diciptakan oleh Allah, maka menerima sifat-sifat baru. Adapun Allah Subhanahu wa taala karena zatnya tidak baru, maka tidak boleh disifati dengan sifat yang baru. Saya kira itu seringkali kita sampaikan, kita kaji bersama untuk diulang-ulang kembali supaya semakin mantap dan ingat, tidak sampai lupa. Asyarhu al-almu sifatun azaliyatun abadiyatun thabitatun lillahi ta'ala. Jadi sifat ilmu itu sifat yang azaliyah, abadiyah, ya ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Jadi nggak ada, tidak dibenarkan jika ada yang mengatakan bahwa sifat Allah itu, ilmu Allah itu baru, ya tadinya nggak ada kemudian ada. Atau ada pernyataan yang mengatakan sifat Allah itu hanya sementara kemudian nanti akan hilang sehingga tidak mengetahui apa-apa, itu juga tidak dibenarkan. Jelas-jelas itu keyakinan yang salah. Karena sifat Allah, sifat ilmu Allah itu bersifat azaliyah, abadiyah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Wallahu ta'ala laisa jauharan yahullu bihil arabu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berupa jauhar atau tidak berupa benda yang atau ditempati oleh sebuah sifat. Fa'ilmuna aradun yahullu bi ajsamina. Adapun ilmu kita, pengetahuan kita merupakan sifat yang menempel atau bertempat pada jisim kita atau diri kita, badan kita. Wa yastahilu dzalika 'ala Allah taala, dan hal tersebut mustahil bagi Allah. Artinya kalau sifat kita itu, ilmu kita itu ditempati menempat pada jasad kita, ya kan? Adapun Allah Subhanahu wa taala karena zatnya tidak berupa benda, maka tidak bertempat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapannya bukan bertempat atau menempel pada zatnya. Wallahu ta'ala ya'lamu bi'ilmihi al-azaliyyah. Bi'ilmihi al-azaliyyi kulla syai'in ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma la yakun. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan sifat ilmunya, dengan sifat maha mengetahuinya tadi, yang merupakan sifat azali, bisa atau dapat mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu tadi itu yang telah ada, atau sesuatu yang sedang ada, atau sesuatu yang akan ada, atau sesuatu yang tidak ada sama sekali. Allah mengetahuinya, baik secara global maupun secara rinci, Allah mengetahuinya.
wala yaqbalu 'ilmuhu ziyadata wala nuqsana fa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun 'ilman bil kainati allati tahdusu ila ma la nihayata lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifat ilmunya tidak dikatakan berkurang atau bertambah. Jadi, tidak seperti ilmu kita atau pengetahuan kita seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa ilmu kita ini ya kadang saja ya kita yang udah belajar ya pernah tahu karena tidak murojaah akhirnya lupa. Itu menandakan ya ilmu kita itu seperti itu berkurang bertambah tidak bertahan, menandakan sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang berubah-ubah seperti itu termasuk tanda bahwa dia adalah baru, ya kan? Maka dikatakan bahwa min alamin Allah min alamatil hudus at-taghayyur, di antara tanda yang paling besar menunjukkan bahwa sesuatu itu baru adalah dia mengalami perubahan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala karena zatnya ataupun sifatnya tidak baru, maka tidak mengalami perubahan sebagaimana yang kita alami sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan sifat ilmunya Allah tadi itu Allah mengetahui segala makhluknya ya yang Allah ciptakan sampai tidak ada akhirnya, sampai kapanpun ya, sampai pada tidak ada batasnya. Allah mengetahui segala yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan. Ya, ilmu Allah tidak mengalami perubahan. Seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita ya kadang tahu kemudian nanti setelah tidak murojaah kemudian lupa. Itu sifat kita. Ya, saya ingat sebagian syekh mengingatkan bahwa perlu bagi kita seorang yang senantiasa belajar ilmu agama ini untuk senantiasa murojaah, mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah lampau, yang telah lalu, yang kita ambil dari para masyayikh kita, yang kita ambil dari para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Karena sekelas ulama yang ilmunya sampai pada derajat alimiyah, artinya al-alim, al-alamah saja, kalau dia tidak murojaah, tidak mengulang, maka dia akan lupa. Karena manusia, ya kan, tempatnya lupa, mudah sekali untuk lupa. Apalagi kita, seorang kita yang orang awam, ya kan, maka sangat-sangat lebih untuk memungkinkan mengalami yang namanya lupa. Makanya dikatakan al-alim mahma balagha ad-darajat al-alimiyah illam yuraji' yansa. Seorang yang alim, yang allamah pun sekalipun, ya kalau dia itu tidak murojaah, tidak mengulang kembali apa yang ia pelajari, maka ia akan lupa. Ya, kebiasaan untuk murojaah patut untuk senantiasa kita pegang teguh dan kita istiqomahkan ya setelah kita belajar, tidak kemudian selesai begitu saja, atau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belajar di sekolah tidak cukup setelah ngaji kemudian kitabnya ditaruh di lemari dan tidak akan terbuka kembali. Tidak seperti itu cara belajar. Maka butuh yang namanya murojaah dan murojaah. Hatta saya lanjutkan hatta ma yahdusu fid daril akhirah allati la inqita'a laha ya'lamu dzalika jumlatan wa tafsila. Nah, ini perlu kita tahu bahwa tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari makhluknya tanpa terkecuali ila ma la nihayatalah, sampai kapanpun. Apapun makhluk Allah ya, gimana pun bentuknya dan sampai kapanpun Allah mengetahuinya. Bahkan sesuatu yang akan terjadi ya di alam akhirat atau di akhirat kelak, di mana akhirat adalah kekal selama-lamanya atas kehendak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui ya, mengetahui dengan secara global ataupun secara perinciannya Allah mengetahuinya. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Jadi ilmu Allah ya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi dikatakan wa ilmullahi ta'ala
a'ammu minal iradati wal qudrah. Kalau kita berbicara tentang sifat kudrah kemarin, juga tentang sifat iradah atau masyiah, kan kita telah menjelaskan, kita telah belajar bahwa kudrah itu hanya berkaitan tentang sesuatu yang mungkin ada dan tiadanya, ya kan? Hanya kaitannya tentang al-mumkinat, ya, al-mumkinatul aqliyah, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak adanya, sesuatu yang akal dapat menerima ketiadaannya ataupun adanya sesuatu tersebut. Tidak dengan sesuatu yang mustahil atau yang wajib akli. Itu kan kudrah dan iradah kemarin. Adapun untuk sifat ilmu Allah, tidak. Ilmu Allah itu tidak terkhusus untuk yang mungkinatil aqliyah, sesuatu yang menurut akal boleh adanya atau tidak adanya saja, tidak. Melainkan mencakup segala sesuatu. Baik yang mungkin akli, atau yang wajib akli, atau yang mustahil akli. Ilmu Allah mengetahui segala itu semuanya. Nah, maka ini menandakan bahwa sifat ilmu lebih mencakup atau lebih umum, ya, lebih luas dibandingkan dengan sifat iradah dan sifat qudrah, ya. Fal iradatu wal qudratu tata'allaqani bil mumkinatil aqliyah. Itu pelajaran kita yang lalu, bahwa iradah dan qudrah itu bergantung atau berkaitan tentang sesuatu yang boleh ada dan tidaknya menurut akal. Akal menerima adanya sesuatu tersebut, akal juga menerima andai sesuatu tersebut itu tidak ada. Itu untuk qudrah dan iradah. Amma ilmuhu yata'allaqu bil mumkinatil aqliyah wal mustahilati wa bil wajibil aqli. Adapun ilmu Allah, sifat maha mengetahuinya Allah ini mencakup segala sesuatu baik yang mungkin ada atau tidak adanya, juga mencakup sesuatu yang mustahil ada atau tidak adanya, kemudian mencakup pada sesuatu yang wajib adanya. Dengan ilmu Allah ini merupakan kategori al-wajib al-aqli, sesuatu yang akal tidak menerima ketiadaannya, artinya sesuatu yang wajib adanya, ya kan? Lebih-lebih sesuatu yang baru kecuali, tanpa kecuali. Maka naqul, kita mengatakan Allah ya'lamu dzatahu wa sifatihi kama annahu ya'lamu dzawatina wa sifatina. Dikata Syekh bahwa kita boleh mengatakan Allah mengetahui zat dan sifatnya sebagaimana Allah mengetahui diri-diri kita ini dan sifat-sifat kita. Allah mengetahui, ya, sesamar apapun, setertutup apapun sifat kita, Allah mengetahuinya. Adapun kita ini ilmu kita terbatas. Kadang kita tentang diri kita saja kita tidak memahami atau mengetahui, apalagi tentang orang lain. Akhirnya kan kadang orang sok tahu, ya, mudah untuk memvonis tanpa ada bukti yang nyata yang pasti tentang orang lain. Nah, itu untuk pelajaran bagi kita, ya, kita supaya senantiasa introspeksi diri, melihat diri kita, mengaca apakah diri kita itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat agama kita. Itu yang perlu untuk kita senantiasa ketahui. Wa amma qauluhu ta'ala wa la yuhituna bi syai'in 'ilmihi illa bima syaa. Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat kursi, ya kan? Dikatakan dalam ayat kursi tadi, firman Allah Subhanahu wa taala wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Di situ maksud daripada min 'ilmihi ay ma'lumihi, min ma'lumihi, sesuatu yang Allah ketahui. Jadi fama'nahu anna ahlas samawati wa humul malaika wa ahlal ardi min anbiya'a wa awliya'a fadlan an ghairihim la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi ay ma'lumihi illa bima syaa. Kursi ini ahli samawat, yaitu para malaikat penghuni langit. Jadi ketika dikatakan ahlus sama atau ahlus samawat, itu yang dikehendaki adalah para malaikat. Nah, malaikat itu tempatnya di langit. Katakan dalam sebuah riwayat bahwa ma fis samawati sab'i mawdhi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun
aw raki'un aw sajidun. Ya, tidaklah di langit yang ada 7 itu tempat yang cukup untuk meletakkan 4 jari, kecuali di situ sudah dipenuhi oleh para malaikat. Malaikat yang sedang apa? Ya, qaimun aw raki'un aw sajidun. Ya, malaikat yang sedang berdiri, ibadah, menjalankan perintah Allah, atau sedang rukuk atau sedang sujud. Itu malaikat. Maka malaikat merupakan makhluk Allah terbanyak jumlahnya yang Allah ciptakan. Bahkan langit 1 sampai langit 7 saja penuh dengan para malaikat, sampai sekedar untuk meletakkan 4 jari saja tidak cukup, kecuali di situ sudah dipenuhi oleh para malaikat. Itu menggambarkan saking banyaknya para malaikat-malaikat Allah. Nah, tentang ayat tadi bahwa ahli sama, yaitu para malaikat pun, ataupun ahlul ardi, penghuni bumi, atau warga bumi, penghuni bumi baik dari golongan para nabi ataupun golongan para wali sekalipun, apalagi selain mereka, apalagi selain nabi dan wali, maka mereka itu tidak ilmunya tidak akan mencakup segala yang mereka ketahui. Ilmunya tidak akan mencakup segala sesuatu, ya, kecuali atas kehendak Allah, ya, kecuali tentang sesuatu yang Allah kehendaki untuk ia ketahui, ya. Illa bil qadri alladzi sya'allahu ay ya'lamuhu. Jadi kecuali tentang sesuatu atau ukuran sesuatu yang memang Allah kehendaki dia mengetahuinya. Jadi tidak boleh dikatakan misalkan bahwa saking cintanya dengan Nabi, misalnya kemudian mengatakan bahwa Nabi mengetahui segala perkara yang gaib, sebagaimana Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Itu tidak boleh. Tidak benar pernyataan seperti itu. Kita cinta pada Nabi, kita cinta pada wali, kita cinta para ulama, kita cinta para sholihin, tapi bukan berarti kemudian kita melebih-lebihkan atau wulu, ya. Wulu artinya memuji atau mengatakan sesuatu yang berlebihan, tidak pada ukuran yang sesuai yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan cinta pada Nabi, tapi melebih-lebihkan, mengatakan bahwa Nabi itu tercipta dari apa? Dari cahaya misalkan. Itu kan berlebih-lebihan juga, tidak sewajarnya. Nabi saja mengatakan innama ana basyarum mitslukum, ya kan, bahwasanya saya adalah manusia seperti kalian. Dia tetap Nabi itu manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan, tapi bukan berarti kemudian penciptaan Nabi itu dari cahaya, tidak seperti manusia yang lainnya, tidak seperti itu, ya. Kemudian tentang ini juga tidak boleh saking cintanya kepada Nabi kemudian mengatakan Nabi mengetahui semua yang Allah ketahui. Semua perkara gaib yang Allah ketahui, Nabi juga mengetahui, tidak. Ya, Nabi mengetahui hanya tentang sesuatu yang memang Allah kehendaki untuk ia ketahui. Tentang perkara gaib tertentu yang memang Allah kehendaki ia mengetahuinya. Seperti itu. Jadi itu tentang ayat wala yahyatu wa nabi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Jadi tidak akan mengetahuinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amma qaulullah ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tentang ayat ini, ya, artinya ay la ya'lamu jami'al ghaiba illallah. Itu arti daripada ayat tersebut. Jadi la ya'lamul ghaiba di sini bukan berarti sama sekali. Apa yang dikehendaki ayat ini itu ay la ya'lamu jami'al ghaib. Tidak mengetahui semua yang gaib illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui segala yang gaib. Jadi ada pernyataan dari Syekh bahwa fal manfiyu 'anil khalqi ilmu jami'il ghaibi amma ba'dul ghaibi fa innallaha yutli'u 'alaihi ba'dul bashari wa humul anbiya wal awliya'u wal malaikah ay wa ba'dul malaikah. Jadi kata-kata yang kalau diterjemahkan atau diberikan makna bahwa katakan wahai Muhammad, ya mengetahui dari orang-orang ahli bumi dan juga ahli langit, yaitu para malaikat, tentang segala gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui segala yang gaib, segala perkara yang gaib. Adapun sebagian perkara yang gaib, Allah memberikan
pengetahuan bagi sebagian hambanya yang Allah kehendaki, baik dari malaikat ataupun para nabi ataupun para wali. Ya. Wa amma man idda'a anna rasul ya'lamu kullama ya'lamuhu Allah faqad sawwar rasul billahi wa dzalika kufrun. Ini perlu diperhatikan. Jika ada orang yang mengatakan atau pernyataan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui segala yang Allah ketahui, maka orang yang mengatakan seperti itu berarti sama saja telah menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu merupakan sebuah kekufuran yang nyata. Kalau ya benar, jadi nggak boleh ya jika ada orang itu kemudian saking fanatiknya, saking cinta kepada nabinya, ya, saking cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menyamakan Rasul dalam hal pengetahuannya, disamakan dengan ilmu Allah. Dia mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib tanpa terkecuali. Dia pun mengatakan bahwa Rasul mengetahui segala sesuatu yang gaib, atau mengatakan bahwa Rasul mengetahui segala sesuatu yang Allah ketahui. Tidak boleh. Hal ini dan Allah dengan Rasul, dan merupakan bentuk kekufuran. Waliyadzubillah min dzalik. Hal itu perlu diwaspadai, jangan sampai keyakinan tersebut ada pada kita atau saudara-saudara kita yang kemudian bisa merusak keimanan atau merusak Islam kita. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi ghulu tadi itu termasuk bentuk daripada wulu, ya, dikatakan oleh Syekh hal yang seperti itu, wa hadza minal ghuluwil ladzi nahanallahu anhu wa rasuluh. Jadi ghulu itu berlebih-lebihan tadi itu dalam menyadarkan suatu sifat pada seorang, ya, itu sesuatu yang memang Allah cegah dan juga Rasul cegah. Rasul sendiri mencegahnya, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Ya, sesuatu yang tidak pada tempatnya nggak boleh kemudian dikatakan lebih daripada itu. Ya, seperti tadi itu, seperti yang saya katakan bahwa tidak boleh mensifati Rasul memiliki pengetahuan tentang semua yang gaib sebagaimana Allah mengetahui segala yang gaib. Itu tidak boleh masuk hulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Jadi Allah berfirman pada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya wahai ahli kitab, janganlah kalian ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ketika dalam ayat tersebut Allah mencegah yang memerintahkan Rasul agar menyampaikan pada ahli kitab agar supaya tidak ghulu tentang agamanya, maka bukan berarti kita yang bukan ahli kitab ini diperbolehkan. Tidak. Jadi bagi ahli kitab ataupun bagi kita, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mencegah daripada yang namanya ghulu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, iyyakum wal ghulu, waspadalah kalian atau berhati-hatilah kalian dari yang namanya ghulu, ya. Atau dalam sebuah riwayat dikatakan iyyakum wal ghulu wa fiddin, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum, bahwa karena sesungguhnya dengan ghulu ini atau ghulu tadi merupakan suatu penyebab dihancurkannya orang-orang sebelum kalian. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Itu tentang sifat kesimpulan tadi bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami tambahan atau pengurangan sebagaimana ilmu kita, sebagaimana ilmu kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, yang kita tidak mengetahuinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala secara mengetahui segala sesuatu secara global dan juga secara rinci. Bahkan semut kecil hitam di malam hari di bawah kasur saat tengah malam dan lampu mati pun Allah mengetahuinya. Seberapa banyak jumlah tetes hujan yang turun Allah mengetahuinya. Dari diciptakannya hujan hingga sampai kapanpun Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun yang gugur dari pohon, ya, setiap detiknya, setiap menitnya, dimanapun Allah mengetahuinya. Berapa banyak pepohonan yang tumbuh pada setiap detik, ya, kemudian yang gugur dalam setiap detik Allah mengetahuinya tanpa terkecuali.
dan itu menunjukkan atas besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam sebagian ayat Al-Qur'an dikatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa." Ya, maka ayat ini bukan bermakna bahwa saat ini Allah baru tahu bahwa di antara kalian terdapat orang-orang yang lemah, tidak. Ya, falaisal muradu bihi dzalika. Jadi dikatakan oleh Syekh, wa ma awhama tajaddudal ilmi lillahi ta'ala minal ayatil qur'aniyah ka qoulihi ta'ala. Jadi sebagian ayat ya, kalau orang asal memahaminya itu bisa salah paham seolah-olah ilmu Allah itu baru, seolah-olah Allah itu baru mengetahui. Nah, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa. Jadi ada kata-kata al-ana, orang yang tidak telah memahami ayat ini seolah-olah ya, atau dia akan menangkap bahwa seolah-olah Allah itu baru sekarang. Falaisal muradu bihi dzalika, padahal yang dikehendaki tidak seperti itu. Yang dikehendaki dengan ayat ini tidak seperti itu. Ya wa qauluhu wa alima laisa raji'an bi qaulihil ana. Jadi kata-kata wa alima anna fiikum dha'fa, alima itu tidak dikaitkan dengan kata-kata al-ana yang sekarang itu. Artinya enggak dikatakan Allah baru tahu sekarang. Tidak seperti itu yang dikehendaki dalam ayat tersebut. Balil ma'na annahu ta'ala khaffafa 'ankumul ana. Ya, akan tapi yang dikehendaki adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meringankan kalian sekarang. Kenapa? Li'annahu alima bi'ilmihi sabiqi bil azali annahu yakunu fikum dha'fun. Karena Allah tahu dengan ilmunya yang dengan mengetahui dengan ilmunya yang azali tadi, ilmunya yang ada dalam permulaan, Allah mengetahui bahwa ada di antara kalian ya sifat lemah. Maka Allah meringankan sekarang. Itu jadi kata-kata al-ana ya itu kembalinya tentang khaffafa, tentang meringankannya, bukan tentang ilmunya Allah. Jadi bukan kemudian dikatakan Allah baru tahu sekarang, tidak seperti itu yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Lalu ada juga ayat lagi, wa kadzalika qauluhu ta'ala walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat ini ma'nahu walanabluwannakum hatta numayyiza ay nudhhira lil khalqi man yujahidu wa yasbiru min ghairihim. Jadi ayat ini ya berbicara tentang bahwa Allah memberikan bala atau cobaan kepada kalian para hamba supaya apa? Hatta numayyiza, supaya membedakan. Artinya nudhhirul khalqi, supaya Allah menampakkan kepada makhluk mana orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar dari orang yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak bersabar. Jadi dengan suatu cobaan, dengan suatu bala yang Allah berikan kepada makhluk, itu tujuan Allah ingin supaya makhluk tahu bahwa di antara makhluk itu yang dengan cobaan tadi ada yang bersabar, ada yang bersungguh-sungguh, ya, ada yang tidak bersabar dan tidak bersungguh-sungguh. Itu, ya. Ainudhirul khalqi man yajidu wasbiru wa ghairihi. Bahkan Allahu aliman qablu. Jadi adapun memberikan tadi kan lafaz ayatnya walana ba'luwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kalau diterjemahkan secara lafaznya saja nanti akan bisa salah paham dengan mengatakan bahwa dengan Allah memberikan cobaan kepada para hambanya tadi, kemudian supaya Allah itu tahu, seolah-olah kan baru tahu setelah memberikan cobaan. Ya, padahal Allah memberikan cobaan tadi untuk membeda-bedakan, untuk memberikan pengetahuan kepada makhluk bahwa ada yang sabar dan ada yang tidak. Itu Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang azali. Dari dahulu
dari azali Allah sudah mengetahui mana hamba yang bersabar dan mana yang tidak bersabar. Bukan kemudian diartikan hanya dengan memberikan cobaan ini baru Allah tahu, tidak seperti itu. Harap dipahami ya. Jadi bukan berarti atau bukan mengatakan bahwa ilmu Allah itu apa baru. Ini beberapa contoh daripada ayat yang bisa memberikan kesalahpahaman bagi orang yang tidak paham tentang ilmu Allah. Tapi kalau kita belajar tentang sifat ilmu Allah, insya Allah tidak akan sampai memahami bahwa ilmu Allah itu baru atau ilmu Allah itu tidak qadim atau tidak azali. Itu yang perlu kita ketahui. Kama naqala al-Bukhari dzalika an Abi Ubaidah Ma'mar bin al-Muthanna. Ini dinukil oleh Al-Bukhari. Ya. Lantas dalil sekarang, dalil akli tentang sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dalil aqli ala sifatil ilmi fa huwa annahu ta'ala law lam yakun 'aliman lakana jahila. Dalil akli ya tentang sifat ilmu bagi Allah, yakni jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat ilmu, berarti niscaya Allah bersifat apa? Jahil atau tidak mengetahui. Wal jahlu naqsun, dan sifat bodoh atau sifat tidak mengetahui itu merupakan sifat yang kurang. Wallahu munazzahun 'anil naqsi. Allah Maha suci dari sifat yang kurang. Allah Maha suci dari sifat yang lemah. Allah Maha suci dari sifat tidak mengetahui. Wa amma min haitsun naqlu fan nusus katsiratun minha qauluhu ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Adapun dari nas Al-Qur'an atau dalil naqli tentang ilmu Allah sudah sangat banyak sekali. Di antaranya tadi ayat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kata-kata alim merupakan dalil naqli ya secara lafzi. Lafadznya menunjukkan bahwa Allah bersifat ilmu, memiliki sifat ilmu yang azali dan abadi. Ilmu Allah yang azali dan abadi dan tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan. Maka dikatakan subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Ya Maha suci Allah, zat yang merubah makhluknya tanpa mengalami perubahan. Subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Maha suci Allah, zat yang merubah makhluknya tanpa zatnya sendiri mengalami perubahan, ya, tanpa mengalami perubahan pada zatnya ataupun sifat-sifatnya. Mudah-mudahan sedikit tentang sifat ilmu ini bisa menambah pengetahuan kita, keyakinan kita tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Keberkahan majelis ini sudah menambah keberkahan untuk kita dan juga keluarga kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.